kita akan belajar tentang bagaimana cara mendesain indikator kesuksesan bisnis Anda, bagaimana cara Anda mengontrol dan mempengaruhi hasil. Saya juga nanti akan memberikan contoh-contoh dari penerapan KPI yang dilakukan oleh Top Coach Indonesia juga, supaya nanti teman-teman bisa melihat nih, oh ternyata di TCI kayak begitu. Eh, dan kalau misalnya saya mengajarkan tapi saya tidak melakukan, kan nggak bagus ya. Enaknya itu kalau saya sudah melakukan, saya sudah menikmati, sudah merasakan, Anda bisa dapat gambaran. Bahkan Anda bisa lebih hebat dari apa yang saya sudah lakukan. Anda pasti lebih keren lagi. Karena ada istilah, you are sitting on the shoulder of giant. Jadi biasanya murid itu duduk di atas pundak gurunya. Hari ini saya jadi guru nih ceritanya nih. Padahal saya juga masih belajar. Tapi di sisi lain, karena saya mengajarkan sesuatu yang saya tahu, Anda sudah punya pengetahuan dan pengalaman yang Anda miliki saat ini. Saya ini uh, mengangkat Anda. Jadi Anda duduk di pundak saya. Anda pasti lebih hebat dari saya, ya. Eh, Setelah Anda mengerti cara mengukur, cara mengontrol, maka Anda bisa mengimplementasi sebuah indikator yang lebih terukur. Anda akan menggunakan KPI sebagai strategi bisnis untuk pengembangan, untuk meningkatkan efisiensi. Anda bisa memahami cara monitoring secara berkala. Bahkan Anda bisa membuat visi misi budaya bisa diimplementasi di dalam bisnis lewat KPI. Oke, so kita lanjut ya, Bapak Ibu. Buat teman-teman yang belum kenal, by the way, boleh tahu nggak nih, Anda tahu dari mana nih uh, workshop ini? Workshop ini tahu dari mana? Di chat ya, silahkan. Tahu dari mana? Mantap. Dari YouTube. Oke, Pak Rumadi dari YouTube ya. Thank you, thank you. Instagram, WA, IG. Kalian survei deh, saya penasaran. Dari kawan. At- Wah, atlet skateboard nasional. Wah, keren, keren. Facebook. Oh, ada yang blast WA ya. Oke, terima kasih. Ada Pak Gufron nih. Selamat datang, Mas Gufron. Mbak Tata, Mas Tom, sorry Atur sorry nuhun. banget baru sampai dari kantor. Thank you, thank you, thank you sudah hadir. Teman-teman, Sama-sama. tahu ya Mas Gufron ya. Ini beliau ini foundernya Haus yang sedang naik daun. Thank you Mas Gufron sudah hadir. Ya, makasih Mas. Oke, teman-teman. So, jadi ada yang baru pertama kali ikut saya, ikut workshop ini? Ada yang di chat aja, di chat saya gitu. Baru pertama kali ketemu saya, supaya saya bisa kenalan, Bapak Ibu. Oke, sip. Kalau begitu saya harus kenalan, ya. Perkenalkan, nama saya Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia. Saya punya satu misi dalam hidup, membawa kebahagiaan, keberkahan, dan kelimpahan dengan cara membuka potensi Anda, membuka potensi banyak orang. Maka saya banyak sekali belajar hal-hal yang berhubungan dengan manusia dan berhubungan dengan proses. So, ketika saya uh, menjalankan karir ya, karir pertama kali saya itu bekerja di airline tahun 1992. Jadi kerjaan pertama saya itu tahun 92, 5 tahun sampai 96. Kemudian di tahun 2006 saya memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur dengan mengambil franchise dari Amerika, namanya Action Coach, lalu saya bawa ke Indonesia, dikembangkan di Indonesia, lalu saya jual. Setelah itu saya mengembangkan brand yang namanya iCoach. Ini saya menjadi Chief Executive Officer di iCoach. Lalu kemudian 2012 kita ceritanya pecah kongsi. Nah, pecah kongsi saya bangun Top Coach Indonesia dan saya membangun lembaga keuangan. Tahun 2018 sampai hari ini saya
uh, uh, bergabung dengan salah satu radio di Semarang namanya C Radio 93,4. Jadi teman-teman yang di Semarang, Anda harus dengerin C Radio karena saya pasti banyak insight di C Radio. Nah, Bapak Ibu, lalu saya kenalan dengan KPI itu kapan? Jadi saya jatuh cinta dengan sistem tahun 2001-2002. Tahun 2001-2002 saya kenal dengan satu ilmu namanya Lean Six Sigma. Waktu itu saya adalah seorang sales and marketing manager. Kondisinya Indonesia waktu itu cukup berat ya. Tahun 97, 98 ada krisis, tahun 2001 ada krisis, ya 2002 juga ada bom Bali. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Nah, untuk bisa menyelamatkan waktu itu kebetulan kerjaan saya adalah Head of Division Retail Business Development. Dan pada saat itu tugas saya adalah mensistemasi, buka cabang, kembangin cabang, dan lain-lain sebagainya. Tapi yang saya rasakan sangat-sangat enak adalah karena waktu itu saya memegang banyak peranan. Saya adalah branch manager Kelapa Gading, saya adalah branch manager Roxy, itu pegangan saya. Saya adalah kepala cabang di 2 tempat, tapi saya juga menjadi kepala dari seluruh sales outlet di Indonesia. Kemudian saya juga sales and marketing manager. Saya harus menjadi koordinator cabang dan ya karena peranannya banyak, saya harus berpikir bagaimana cara bisa mengelola tim ini dengan lebih efektif. Maka saya diperkenalkan dengan yang namanya Key Performance Indicator. Jadi di Six Sigma itu ilmunya adalah kalau Anda bisa mengukur, Anda bisa mengelola. Kalau nggak tahu cara ngukur, nggak bisa ngelola. Prinsip itu yang saya pegang sampai dengan hari ini. Nah, akhirnya ya saya merasa uh, ya bersyukur sekali karena menerapkan Key Performance Indicator dengan cara yang tepat. Oke. Nah, kalau saya bertanya kepada banyak orang tentang KPI, persepsi KPI itu apa sih? Persepsi KPI itu apa sih? Persepsi teman-teman tentang KPI itu apa? Monggo, silakan di chat. KPI adalah definisi KPI menurut Anda. Monggo. Buat Anda yang mau nomor saya kasih chat ya, teman-teman ya. Email WA saya ada di situ. Saya juga ada di grup, teman-teman. KPI adalah parameter. Yes, mantap. KPI adalah rapot. Betul. Rapotnya siapa? Boleh tahu nggak? Parameternya siapa? Untuk menilai apa? Kenapa Anda pengen punya KPI? Coba, alasan apa sih? Apa sih alasan terbesar Anda pengen punya KPI? Untuk apa? Ayo, chat. Monggo di chat ya, supaya saya tahu. Efektivitas kerja tim. Oke, mantap. Melihat tingkat keberhasilan, melihat kesuksesan untuk mengukur. Baik, meningkatkan produktivitas. Yes, Anda tepat sekali. Tapi banyak yang salah, teman-teman. Artinya kesalahan-kesalahan ini menyebabkan kita susah banget menerapkan KPI. Kesulitan-kesulitan Anda dalam menerapkan KPI terjadi akibat hal-hal ini. Yang pertama, Anda pengen mengukur semuanya. Kalau Anda punya karyawan, punya 3, 4, 5 job description, Anda pengen semua diukur. Misalnya karyawan Anda adalah sales. Sales itu presentasi, sales itu telepon, sales itu sales call, sales itu menghadapi komplain, sales itu juga harus melakukan pembuatan report, semuanya harus ada ukurannya. Misalnya contohnya, kamu presentasi berapa? Kamu call berapa? Kamu closing berapa? Kamu konversinya berapa? Kamu bikin laporan tepat waktu atau tidak? Semuanya mau diukur. Ini masalah. Kenapa? Karena semua bisa diukur, tapi tidak semua adalah KPI.
Yang kedua, ada banyak sekali HRD yang membuat KPI, bukan HRD ya, bukan HRD lah, secara keseluruhan ada manajer atau HR atau bahkan business owner yang membuat KPI tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui karyawan saya kerja atau tidak. Bapak Ibu, kalau Anda ingin mengetahui karyawan Anda kerja atau tidak, jangan bikin KPI karena KPI itu akan merepotkan. Kita jadi polisi dan maling dan polisi, kejar-kejaran, kucing-kucingan, ya. Kalau kita kejar-kejaran, kalau kita kucing-kucingan, kejaran-kejaran dan kucing-kucingan ini capek dua-duanya. Karyawan yang nggak mau bikin KPI karena tahu kalau dia bikin kesalahan langsung kena tembak. Tapi faktor yang kedua adalah Anda sendiri jadi nggak fokus dengan kerjaan utama Anda, yaitu membuat bisnis Anda berkembang. Yang ketiga adalah ada KPI untuk karyawan, tapi tidak ada KPI untuk bisnis Anda sendiri. Atau begini, karyawan punya KPI, CEO nggak punya KPI. Loh, pertanyaannya adalah, jadi karyawan bikin KPI untuk mendukung apa? Untuk mendukung siapa? Kalau Anda punya tukang bikin bangunan, ada KPI kan? KPI-nya apa? KPI-nya adalah mereka harus membuat tepat waktu. Jadi kalau project manajernya KPI-nya tepat waktu. Tapi kalau tukang-tukang itu, mandor harusnya kualitas. Tidak ada cacat. Finishing-nya bagus. Nah, tukangnya harus apa? Ya, penggunaan bahan bakunya, dan lain-lain sebagainya. Nah, mereka ini membuat KPI untuk apa? Dengan tujuan akhir, rumah, bangunan, atau apapun itu bisa ditempati dengan layak tepat waktu. Jadi, mereka diukur tujuan besarnya adalah untuk tujuan besar. Nah, banyak sekali KPI untuk karyawan ada. Semua karyawan ada KPI, lengkap. Karyawannya ada KPI, tapi CEO tidak ada KPI. Nah, karyawan itu tidak punya, mereka akan melakukan sesuatu tapi tidak tahu big why-nya. Ya, kenapa saya melakukan ini? Akhirnya ada yang jalan, ada yang nggak jalan. Nggak jalan pun nggak ada efeknya, gitu. Nggak dijalankan pun perusahaan tetap jalan baik-baik aja. Nah, kalau karyawan tidak menjalankan KPI, tapi perusahaannya berjalan baik-baik aja, akan dijalankan nggak KPI-nya? Kalau dipaksa, dipecut pun jalan nggak? Nggak bakal jalan. Tapi beda kalau misalnya KPI tidak berjalan, perusahaannya berhenti. Mereka akan mati-matian menjalankan KPI. Mati-matian mengerjakan itu. Oke? Lalu indikator tidak terukur dipaksa masuk dalam KPI. Contoh, KPI-nya adalah motivasi kerja. Gimana cara kita bisa mengukur motivasi kerja? KPI-nya adalah semangat. Ya, atau KPI-nya adalah sesuatu yang tidak dalam kendali kita. Misalnya kepuasan karyawan. Kepuasan karyawan bisa nggak diukur? Bisa, tapi itu KPI-nya siapa? Gitu. Puas itu ukurannya apa? Gitu ya. Apakah survei? Kita nggak bisa ukur secara, itu harus asumsi. Ada semi asumsi. Ada yang menggunakan KPI tapi nyontek KPI perusahaan lain. Ada yang KPI dihubungkan dengan insentif. Bapak Ibu, berhati-hatilah kalau Anda menghubungkan KPI dengan insentif. Wah, ini pasti HRD, manajer, pasti banyak yang protes. Kenapa nggak boleh? Nggak boleh. Bukannya nggak boleh. Bukannya tidak boleh sama sekali. Tetapi tidak boleh di awal. Kenapa? Karena belum proven. Kalau Anda menggunakan KPI untuk mengukur insentif, karena ini akan menjadi pertanyaan, selalu menjadi pertanyaan. Coach, saya bikin KPI untuk apa? Untuk bisa mengukur produktivitas. Kalau bisa mengukur produktivitas, saya bisa memberikan insentif. Kalau saya bisa memberikan insentif, karyawan bisa lebih bersemangat kerjanya. Insentif hanya bisa diberikan untuk sesuatu yang effortnya jelas.
Dan effortnya itu independent, ya, bukan dependent. Independent itu begini. Kalau saya mengerjakan dan tidak ada bantuan orang lain, saya diberikan insentif, itu layak. Boleh saya dapat insentif, ya. Tapi kalau begitu saya diberikan KPI, lalu kemudian ini adalah sesuatu yang harus ada insentifnya, siap-siap KPI Anda akan dimanipulasi. Akan dimanipulasi. Jadi KPI-nya bagus, perusahaannya rugi. KPI-nya bagus semua, tapi perusahaannya rugi. Gimana caranya? Gimana ceritanya? Oke, so jangan hubungkan KPI dengan insentif, tapi ada cara lain untuk memberikan reward kepada tim Anda. Kemudian tidak menganalisis KPI dan ada KPI pun tidak dibahas. Nah, sebelum kita lanjut, monggo silahkan Anda identifikasi beri tanda. Ada nggak sih yang Anda jalankan? Ada nggak sih yang Anda lakukan? Dan kemudian Anda boleh berikan tanda, oh ya ini red flag buat saya. Ini tanda-tanda bahaya nih. Mendingan saya coba perhatikan, gitu ya. Monggo, silakan. Saya kasih waktu 1 menit, 2 menit untuk beri tanda. Kalau Anda mau kasih komen juga monggo. Yang saat ini Anda lakukan yang mana? Kalau Anda tidak lakukan sama sekali, kalau semua ini bersih, berarti aman. Kita nanti bisa bisa lebih enak karena gelas kosong, gitu ya, karena gelas kosong. Coach, saya nggak pernah melakukan itu semua karena saya nggak pernah tahu apa itu KPI. Itu juga enak karena gelas kosong. Tapi ada juga yang sudah mencoba untuk menerapkan KPI tapi menjalankan hal-hal ini. Monggo, kalau ada silakan chat ya. Jadi saya tahu Anda uh, ada yang Anda lakukan atau enggak. Silakan. Masih nol. Oke, no problem. Belum bikin KPI. Siap, siap. KPI itu maksudnya KPI hubungan dengan insentif, tidak ada KPI untuk saya. Baru yang ketiga ya, ada KPI untuk tapi corporate tidak ada. Ada KPI tapi tidak dianalisa atau tidak di follow up. Kesalahan dilakukan sempat membuat indikator tidak terukur dan KPI dihubungkan dengan insentif. Baik, siap, siap. Nanti kita belajar strateginya supaya tetap adalah bisa kita mengincentivize, tapi jangan direct. Itu nggak boleh langsung hari ini Anda belum punya KPI, bikin KPI langsung kita sikat gitu, bikin insentif gitu ya. Nomor 3 terbalik, ada KPI untuk corporate tapi tidak ada untuk karyawan. Yes, mantap. Nah, itu lebih enak. Lebih gampang Pak Geri nanti. Jadi kita bisa cascading. Hari ini Bapak bisa belajar caranya untuk menurunkan ke karyawannya. Oke, dahsyat. Baru mulai. Sip. Mantap. Thank you so much, teman-teman. So, what is KPI? Definisi KPI adalah langkah, berarti KPI itu tidak statis, Bapak Ibu. KPI ini bisa berubah. Tahun 2022 dengan 2023 KPI saya berubah. KPI kami berubah. Karena apa? Goal-nya berubah. Jadi langkah-langkah yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan kinerja dalam hal memenuhi tujuan strategis dan tujuan operasional. Ingat ya, di sini target kita adalah KPI yang Anda buat harus berkaitan dengan tujuan strategis. Bukan tujuannya mengukur kinerja karyawan. Oke? Persepsi itu harus kita seragamkan dulu supaya nanti teman-teman bisa membuat KPI yang diturunkan untuk tim. Oke? Yang kedua, KPI ini bervariasi antar perusahaan atau industri. Tergantung prioritas, kriteria kinerja, atau key success indicators. Teman-teman, pada saat nanti kita belajar tentang key success indicator atau key success factor, Anda bisa merevisi KPI Anda atau Anda bisa langsung memikirkan KPI Anda. Oke? Nah,
Jadi objektif KPI, tujuan besarnya adalah meningkatkan pemahaman karyawan kita tentang indikator perusahaan, bukan tentang kinerja mereka. Paham ya, teman-teman? Jadi bisa dibedakan nggak? Uh, saya si tukang tadi tuh, si tukang itu dia mengerti blueprint. Oh, rumah bakal jadi kayak begini. Oh ya, saya mengerti. Maka saya harus menjalankan seperti ini. Paham ya, teman-teman? Tapi apakah mereka apa namanya? Apakah mereka bisa dibayar sesuai dengan KPI-nya? Ya, mungkin bukan KPI. Karena apa? Itu namanya bukan KPI. Itu adalah hasil kerja. Beda antara insentif dan KPI. Begitu, teman-teman. Jadi, kalau misalnya ada orang disuruh ngaduk semen, udah Pak ngaduk semen. Lah, ngaduk semen lagi. Udah Pak, ngaduk semen lagi. Ngaduk lagi, ngaduk lagi. Pak, saya udah ngaduk dari tadi, Pak. Saya udah beres harusnya. Gitu ya, teman-teman. Padahal mau bikin gedung 20 lantai. Gitu. Mau bikin gedung 20 lantai. Saya mau sampai kapan Pak ngaduk semennya? Ya kan? Masuk akal nggak? Tapi kalau kita bilang, kita bakal bikin gedung 20 lantai. Pak, nggak bisa saya sendiri dong, Pak. Iya dong, bener nggak ya? Masa KPI-nya saya sendiri, Bapak mau bikin bisnis autopilot, Bapak mau bikin bisnis franchise. Tapi masa beban profit itu saya yang nanggung, Pak? Ah, paham ya, teman-teman? Jadi mereka tidak bisa dibebankan karena omset turun. Enggak, karena komponen dari omset turun atau naik bukan hanya karena satu dua karyawan. Begitu. Kalau dihubungkan dengan insentif. Paham ya teman-teman ya? Tapi ingat, tujuan KPI adalah agar karyawan Anda mendapat pencerahan, kesadaran tentang bagaimana cara menjaga kinerja mereka untuk mendukung strategi perusahaan. Nah, Bapak Ibu, kita akan langsung praktek ya. Kebanyakan dari kita mikirnya KPI. Apa ya KPI accounting? Itu kan gitu ya pertanyaannya. Ya Pak ya. Apa ya KPI accounting ya? Apa ya KPI HRD ya? Apa ya Pak Coach? Kalau KPI admin itu gimana ya? KPI admin kalau sales sih gampang ngukurnya karena ada omsetnya, ada prospeknya, apalagi digital marketing. Wah, ada ukuran ROAS-nya. Tapi orang admin gimana ya Coach ya? Kalau CS gimana ya? Begitu Anda fokus pada KPI, Anda pasti akan buyar dan kebingungan. Kita harus pertama menentukan objektif bisnis Anda dulu. Bisnismu mau kemana? Mau apa? Objektif bisnisnya apa? Kalau objektif bisnisnya jelas, jangan langsung bikin KPI dulu. Buatlah key success factor atau factors. Key success factor atau factors. Bukan hanya satu, bisa satu atau dua atau tiga atau empat. Baru mengukur KPI. Oke? KPI harus secara langsung terkait dengan tujuan keseluruhan perusahaan dan KPI adalah pengukuran untuk menentukan melacak tujuan sasaran bisnis tertentu. Artinya, KPI ini harus jadi kompas. Bukan untuk menunjukkan kerja anak buah Anda benar atau salah. Paham ya? Saya ini benar nggak nih arahnya? Kalau saya KPI ini menunjukkan arah yang benar, berarti I'm doing the right thing. Kalau KPI-nya nggak nyampe-nyampe, I'm doing the wrong thing. Bukan karyawan saya yang salah, strategi Anda yang nggak benar. Paham ya teman-teman ya? Jadi kalau misalnya karyawan suruh ngukur, oke, ayo kita ukur. Apa? Ukur jumlah telepon berapa. Ini nggak nyampe, nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bukan karyawannya yang salah. Karena kalau dia lakukan habis-habisan pun belum tentu tercapai. Kira-kira gitu ya. Bisa jadi Anda belum tepat dalam menentukan key success factor. Sampai sini siapa yang belajar sesuatu? Saya yes.
Siapa yang belajar sesuatu saya yes. Habis ini kita langsung mendalam kepada KSF karena ini akan kita pakai sampai akhir. Siap. Baik. Oke, sekarang latihan ya. Kita latihan ya. Kita latihan. Jadi latihannya begini. Key Performance Indicator, nanti Anda akan bertemu dengan istilah-istilah. Kalau ada yang bilang key result, ini adalah hasil akhir atau output. Key Success Factor adalah faktor penentu. Performance Indicator adalah indikator atau sesuatu yang bisa diukur. Oke? Balance Scorecard ini adalah rangkuman dari KPI Anda. Oke, jadi kalau nanti kita bicara BSC, Balance Scorecard itu apa? Itu rangkuman, Pak, dari seluruh KPI Anda jadi satu. Performance indicator, indikator yang bisa diukur, sesuatu yang harus bisa diukur. Berarti kalau bicara ukuran satuan, selalu ada satuan. Kalau ada yang bilang, apa KPI sales? Meningkatkan penjualan. Itu bukan KPI. Itu adalah tujuan. Betul ya? Tapi kalau ditanya, performance indicator-nya apa? Rupiah penjualan. Supaya kita seragam nih bahasanya. Kalau Anda ada kata kerja, meningkatkan, menurunkan, menekan, menciptakan, menambah, menumbuhkan, dan seterusnya. Itu adalah hasil. Hasil key result bisa jadi adalah objektif Anda. Ya. Next. Ada 6 hal-hal yang bisa diukur di dalam bisnis. Tidak semua harus diukur, tetapi kalaupun Anda mau kebingungan gitu ya, apa yang bisa diukur? Cuma ada 6. 1, Anda bisa mengukur progres. Misalnya, berapa persen sih dari target kita sudah berjalan? Nah, itu progres. Itu namanya satu ukuran, progres. Biasanya satuannya apa? Persen. Compliance. Ini ikut aturan atau tidak? Compliance itu berapa banyak atau berapa persen, berapa banyak pelanggaran yang terjadi. Nah, itu compliance. Effectiveness adalah berapa besar pencapaian sesuai dengan harapan kita. Efisiensi, seberapa murah atau seberapa sedikit kita menggunakan sumber daya. Produktivitas adalah pembanding. Kita membandingkan output dibandingkan input. Misalnya contohnya begini. Saya punya toko 100 meter persegi dengan toko 200 meter persegi. Mana yang lebih menguntungkan? Nah, Anda ukur produktivitasnya. Omset dibagi square meter. Gitu ya. Atau misalnya Anda mau mengukur, let's say, nilai aset Anda menghasilkan omset atau tidak. Anda bisa ukur tuh. Omset dibagi total aset. Itu ketemu tuh produktivitas aset Anda. Ya. Atau misalnya Anda mau mengukur karyawan saya menghasilkan laba nggak ya? Jadi Anda hitung laba, karena laba adalah key result atau hasil dibagi jumlah karyawan. Laba Anda 1 miliar dibagi 100.000 karyawan, Anda bisa dapat per karyawan menghasilkan berapa. Ya, akurasi ini adalah seberapa akurat Anda menjalankan bisnis Anda. Apa seberapa akurat Anda menjalankan proses. Ya, akurasi itu bisa diukur dari sisi operasional dan seterusnya dan seterusnya. Ya, nah pertanyaannya adalah yang mana yang Anda pakai? Pasti bingung dong. Makanya perlu ada KSF. Oke? Makanya perlu ada Key Success Factor. So, kita lanjut sedikit tentang mentalitas. Tadi kita bicara KPI, Key Result, Key Success Factor, bahwa Anda KPI itu jangan untuk mengukur tim. Alasannya apa? KPI tidak boleh dihubungkan dengan insentif. Alasannya apa? Ini alasannya. Jadi begini. Kalau Anda mengelola tim dengan metrik, dampaknya seperti ini. 1, karyawan merasa dipantau.
Kalau mereka diminta untuk, oke, berapa telepon yang kamu jalankan sekarang? Pilihan pertama adalah, kalau mereka jujur, mereka pasti akan diomelin. Kenapa? Karena terlalu sedikit. Mereka tahu. Jadi mereka bohong. Nah, kalau bohong, berarti datanya misleading. Kalau data misleading, ya Anda sebetulnya percuma punya KPI. Mendingan nggak usah ada. Gitu kan? Betul ya? Satu, seperti itu. Kenapa? Banyak orang merasa KPI itu seperti saat Anda dapat rapot di sekolah. Kalau kelakuan baik, hasilnya bagus, senang banget dapat rapot, betul ya? Tapi kalau hasilnya jelek, omsetnya nggak bagus, rapot itu tidak menyenangkan, teman-teman. Nah, Anda harus melepaskan beban ini dari karyawan Anda dulu. Bahwa KPI itu adalah bebannya CEO. Itu dulu. KPI itu adalah responsibility dari CEO, bukan responsibility dari karyawan. Ya, accountability CEO, accountable. Accountable itu adalah yang dipotong lehernya ya CEO. Kalau KPI tidak tercapai. Tapi yang menjalankan adalah karyawan, ya. Mereka harus tahu dulu bahwa saya accountable. CEO accountable. Ya, kalaupun ada masalah ya Anda dulu nih yang akan dipancung lehernya kalau sampai ada masalah. Oke? Dengan begitu, mereka akan bela Anda, bukan bela diri. Kalau mereka bela CEO karena tahu bahwa gila CEO kita kena pancung nih kalau kita nggak capai target nih. Mereka eh, lebih bersemangat untuk melakukan pekerjaan untuk orang lain dibandingkan dengan kalau ini nggak kena kepala gue yang dipancung, mendingan gue menyelamatkan diri. CEO gue masa bodoh, ya. Ini ada rahasia penting nih teman-teman, ya. Rahasia penting bahwa kita sudah menggunakan KPI tanpa sadar. Nah, kita sudah menggunakan KPI tanpa sadar. Ini semua adalah key performance indicator. This is KPI. Kalau Anda menggunakan timer, oke, timer mengukur apa? Compliance. Ngikut aturan. Timer, krek, 5 menit, kering, matiin. Itu adalah key performance indicator. Artinya apa? Kalau Anda lakukan, akan sukses. Paham ya teman-teman ya? Kalau dilakukan, akan sukses. Meteran. Anda mengukur baju. That's KPI, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau Anda membuat sesuai, tepat, akurat dengan ukuran, Anda akan sukses. Oke? Berat badan. Kalau Anda berhasil menurunkan berat badan sampai ketemu dengan BMI ideal Anda, body mass index yang ideal, Anda akan sukses. That's KPI. Atau kalau Anda ke mall, Anda ditembak kepalanya. Cetit gitu, 36,2 derajat Celcius. Anda sukses boleh masuk mana? Boleh masuk mall. So, apa kesimpulan KPI ini? Kesimpulan yang paling penting adalah kalau Anda punya KPI, harus dipastikan kalau dilakukan sukses itu jaminan. Tolong dicatat, Bapak Ibu. Kalau terjadi ukuran itu, sukses itu jaminan. So, ini nggak boleh lepas dari pegangan kita. Nah, sekarang saya mau tanya nih, ada yang bikin KPI. KPI finance kamu apa? Berapa jumlah laporan yang dihasilkan? Oke, siap. Pertanyaannya, berarti semakin banyak semakin baik. Iya dong, iya dong. Semakin banyak makin baik. Oke. Sekarang kalau dia bikin 0 laporan, dampak terhadap omset ada nggak? Enggak. Kalau dia bikin 1 juta laporan, ada dampak nggak sama omset? Nggak ada. Berarti it's not a key performance. It's not key. Tapi kalau let's say misalnya KPI finance kamu apa? Untuk AR 30 hari penagihan. AR itu aging 30 hari. Lebih dari 30 hari bahaya. Di bawah 30 hari aman. So, boleh nggak AR tadi bisa dipakai sebagai key performance indicator? Boleh. Kenapa? Karena
proven. Kalau sampai tidak tercapai, yang salah bukan finance, tapi strategi dan policy Anda salah. Key success factor Anda terhadap penerapan AR itu salah. Saya kasih contoh. Ceritanya, ini saya buka layar. Ini cerita dulu ya. Ceritanya, saya mengcoach satu pabrik plastik. Ya, saya coaching pabrik plastik. Si pabrik plastik ini bikin plastik, dia punya dua market. Satu, dijual langsung ke pasar, jadi ke retail. Dia bikin toko di pasar, jual retail langsung. Yang kedua adalah jual ke pengecer lagi. Yang dijual ke pengecer itu temponya macam-macam. Ada yang 30 hari, ada yang 60 hari, ada yang kadang-kadang 6 bulan gitu ya. Lalu kemudian bikinlah KPI. Sebelum coaching nih, bikinlah KPI. Dia bilang, wah KPI tim saya itu kacau nih. Saya udah ganti accounting 4 kali. Ganti orang finance 4 kali. Kenapa? Karena cash flow kita berantakan. Oh iya, berantakan ya Pak ya. Kenapa Pak kok bisa berantakan Pak? Iya, kita nggak pernah beres kita punya keuangan. Kok bisa Pak? Kenapa? Gimana kita bisa beres kalau AR kita itu selalu penagihan terlambat? Maksudnya terlambat gimana? Saya punya KPI, tim saya itu KPI-nya AR itu maksimal 60 hari. Tapi kalau lihat aging 40%, kadang-kadang 45% agingnya itu 180 hari. Bahkan ada yang lebih. Saya pecat. Wah, hebat. Oke Pak, yuk kita bedah prosesnya. Kita bedah yuk prosesnya. Bagaimana sampai si customer ini mendapat mendapat keringanan AR 30 hari. Oh ya, gampang. Ya, saya kan punya sales. Salesnya kan keliling. Setelah keliling ditawarin, mau nggak kerjasama? Oh boleh. Pertama-tama kita minta cash dulu, Pak. Oke, minta cash. Tapi setelah 1 bulan, kita kasih tempo 14 hari. Kasih tempo 14 hari. Oke. Nah, kalau dia tidak bayar pas 14 hari, kasih barang nggak? Ya kasih dong. Kalau nggak, mereka nanti nggak bayar yang sisanya. Tetap dikasih barang. Jadi, banyak pedagang-pedagang yang, nah misalnya saya belanja 1 juta gitu ya. Dia bayar 500.000, sisanya masih ada 500.000. Kalau misalnya, oh gua nggak kasih barang, ya udah yang 500.000 dianggap lunas. Jadi lo kasih barang lagi. Dan itu barangnya bisa sampai puluhan juta, ratusan juta. Karena pedagangnya nggak ada pedagang kecil, pedagangnya pasti pedagang gede. Pertanyaan saya adalah, salah accounting-nya, salah finance-nya, salah nagih, atau salah policy-nya? Ayo silakan chat. Kesalahan policy-nya, Bapak Ibu. So, please perhatikan baik-baik. Key performance indicator tujuannya untuk mengukur, bukan menghukum. Karena ukuran itu akan sukses kalau Anda sudah menetapkan satu pakem. Salesman, ya, kita itu kalau AR-nya di atas 14 hari, kita bleeding. Jadi kalau ada customer yang bayar terlambat lebih dari 14 hari, jangan kasih barang. Kenapa? Karena akan makin lama. Itu sudah key performance. Tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar, bisnis kita tutup. Intinya gitu kan? Tapi kalau dipatuhi, maka bisnis kita akan sustainable. Sampai sini make sense nggak kira-kira? Masuk akal? Yang masuk akal saya yes. So jadi KPI ini indikator. Kalau anak Anda panas di atas 38 derajat, itu sudah harus jadi perhatian gitu. Nggak bisa tenang, belum 40 aman. Nggak bisa gitu. Sudah langsung tindakan. Setuju nggak ya? Berarti Anda salah strategi dalam hal
merawat anak Anda. Kira-kira gitu. Sama dengan KPI. Jadi tetapkanlah KPI ini pada tempatnya. Jangan fokus untuk menilai karyawan kita. Siap? Siap ya? So this is the real secret yang harus Anda gunakan. Kenapa bisa dipakai untuk scaling bisnis? Karena pakem itu Anda pakai sama seperti ngukur baju. Pokoknya kalau Anda tahu lingkar pinggang 100, ya jangan bikin lingkar pinggang 120, pasti komplain customernya gitu, teman-teman. Jadi Anda menetapkan indikator-indikator itu wajib dipenuhi. Dan Anda membackup dengan 2 hal. Number 1, standard operating procedure. Number 2, policy. Jadi KPI, SOP, dan policy itu jadi satu, tidak bisa dipisahkan. Gitu. Oke? Lanjut ya. Nah, jika Anda adalah CEO penerbangan terkenal, gimana Anda memastikan perusahaan Anda menguntungkan? Ini contoh KPI ya, contoh KPI. So, pastinya jumlah penumpang harus banyak. Iya dong, betul nggak? Irit bahan bakar? Iya. Parkir pesawat efisien? Iya. Kru tidak boleh lembur? Iya. Ya. Safety? Iya. Ini semua adalah sesuatu yang sifatnya harus dijaga. Betul ya? Berapa banyak ukuran lain yang bisa kita tambahkan? Banyak banget, teman-teman. Banyak banget. Oke, so tapi pertanyaan saya adalah gimana cara menentukan the right indicator? Gimana cara menentukan the right indicator? Apakah jumlah penumpang adalah the right indicator? Coba saya mau dengar dari teman-teman. Monggo, silakan. Kira-kira yang mana KPI yang akan Anda pakai untuk mengukur kinerja Anda sebagai seorang CEO airlines? Ayo. Laba, bagus. Benar, boleh, boleh. Ada lagi nggak yang lain? Apa yang harus dijaga? Oh, laba, pokoknya gue nggak mau tahu laba, gue harus bagus. Iya, betul, mantap. Safety, yes, benar. Ada lagi nggak? Benar, safety benar. Safety, yes. Cost, yes. Quantity penumpang. Nah, sekarang ini Anda bisa bayangkan nggak kalau Anda adalah CEO, lalu kemudian semua orang bilang, Pak, quantity penumpang penting, Pak. Pak, cost penting, Pak. Pak, safety penting, Pak. Pak, laba penting, Pak. Wah, Pak, omset penting, Pak. Gimana caranya Anda menentukan? Untuk bisa memastikan kompas Anda benar, Anda harus ada key success factor. Key success factor menentukan apa yang harus Anda ukur. Oke, itu yang pertama. Tapi yang kedua, masih ingat nggak tujuan perusahaan apa? Kalau Anda nggak tahu tujuan perusahaan, maka exercise ini nggak ada artinya. Make sense ya? So, kalau misalnya board of director bilang, tahun ini Garuda harus untung. Oke? Kira-kira key success factor apa yang akan Anda terapkan supaya untung? Oh ya, jumlah penumpang banyak, irit bahan bakar. Wah, kita nggak ada masalah dengan jumlah penumpang, nggak usah khawatir. Tapi kita punya problem dengan penggunaan fuel. Kita punya problem dengan biaya parkir pesawat yang besar. Kenapa? Karena kita sering telat. Wah, bisa jadi itu menyebabkan kru lembur. Kalau diburu-buru, yang jadi korban adalah safety-nya. So berarti kita harus menciptakan prosedur, SOP, dan strategi untuk menciptakan on-time performance. Betul nggak ya? Karena key success factor saya, kalau on time, kita nggak usah pusing dengan bahan bakar, kita nggak usah pusing dengan parkir pesawat, kita nggak akan pusing dengan lembur karyawan, nggak usah pusing. Kenapa? Karena on time kok. Paham nggak teman-teman? If that one thing is okay, dan yang lain aman. Itulah yang namanya key
performance indicator. So, jadi prosesnya tadi gimana? Saya harus tentukan dulu, bos maunya apa? Saya mau bisnis untung. Oke. Kalau mau untung, problemnya apa? Oh, problemnya sering telat sih. Jadi penumpang komplain. Sudah komplain, kita harus bayar kompensasi. Harus kasih resto, harus kasih makan, harus ganti penerbangan. Jadi akhirnya kita nggak efisien, laba per penumpang turun, laba per rute turun, on time performance kita, persentase pesawat on time kita jelek sekali. Oke, masuk akal ya teman-teman ya. So, gara-gara saya menentukan satu key success factor, baru saya bisa menentukan key performance indicator. Kalau penumpang saya bertumbuh, maka bisa jadi penumpang saya happy. Ya Pak ya? Bisa jadi penumpang saya happy. Penumpang saya tidak ada komplain. Kenapa? It's rule of time buat airline harus on time. Karena on time penumpang nggak ada alasan untuk komplain. Nah, gitu ya. Yang kedua efisiensi. Kok murah ya kita mengoperasikan pesawat ini? Iyalah Pak, kita nggak pernah bayar denda parkir, kita nggak pernah bayar lembur kru, kita nggak pernah bayar kompensasi penumpang, kita nggak pernah bikin kita nggak pernah memberikan uh, ekstra ekstra pelayanan untuk misalnya akomodasi ke penumpang yang terlambat dan seterusnya. Oh, iyalah Pak, kita efisien Pak. Kenapa? On time Pak. Kok bisa ya laba per penumpang kita naik Pak? Iya Pak, karena kita efisien Pak. Anda perhatikan nggak? Semua yang dibuat itu semua berkaitan. Semua berkaitan. Satu berubah, yang lain terdampak. Gitu. Satu berubah, satu meningkat, kita mengerti bahwa yang lain ada masalah. Paham nggak teman-teman? Oke, so contoh lain ya, kita kasih contoh lain. Misalnya Anda punya bisnis objektif menurunkan berat badan. Anda ingin badannya ideal. Mari kita lihat ya, tulis ya, berat badan ideal. Oke, KPI-nya apa? Banyak yang bisa diukur. Sangat banyak. Betul ya? Apa aja contohnya? Berat badan. Oh, itu enggak. Saya mau berat badan ideal. Oh, KPI-nya langsung secara insting kita bilang berat badan kita harus 70 kg. Waduh, 70 kg. Sekarang berapa? 140. That's not KPI. That's the result. The result. 140 adalah hasil dari sebuah strategi yang Anda terapkan dalam kehidupan Anda. Akhirnya 140 kilogram itu terjadi. Itu adalah hasil. Saya pengen 70 kilo. 70 kilo itu masih hasil. Belum key performance. Nah, key performance-nya apa? Bergantung, Pak. Anda mau suksesnya lewat mana turun berat badan? Kalau misalnya turun berat badan liposuction, key success factor saya adalah liposuction. KPI-nya apa? Dokter yang tepat. Gitu kan ya? Dokter berpengalaman. That's a KPI. Kalau saya berhubungan dengan dokter yang berpengalaman, liposuction saya sukses. Tapi kalau key success factor-nya adalah saya mau menurunkan berat badan lewat olahraga, KPI-nya sama nggak kira-kira? KPI-nya berubah tiba-tiba. Kenapa? Karena jalur suksesnya beda. Anda bilang, oh coach saya menurunkan berat badan, key success factor saya adalah dengan olahraga. Maka yang diukur adalah berapa kali seminggu saya harus olahraga dan berapa jam aktivitas olahraga saya. Jadi kalau saya 3 kali olahraga seminggu, 1 kali olahraga 45 menit, ya ke gym, weightlifting, I'm okay. Udah nggak usah mikir, setahun pasti turun. Gitu loh teman-teman. Itu jalur sukses saya. Tapi ada yang bilang, oh aduh coach, saya dengkul sakit. Sekarang ini nggak bisa ngangkat beban. Jadi key success factor saya hanya bisa dengan makanan saya harus dikontrol. Kira-kira KPI-nya apa? Kalau makanan harus dikontrol. KPI-nya apa? Yuk ketik di sini, chat.
KPI-nya apa? Menghitung kalori. Top, Marco, top. Kalori defisit. Jadi KPI-nya adalah kamu download apps, oke? Kamu download apps, setiap makan hitung. Begitu target kamu 1.500 kalori. Begitu sudah menyentuh 1.500 kalori, stop makan whatever it takes. Stop makan, udah jangan makan lagi. Kamu minum boleh, ya. Kopi tanpa gula boleh, teh tanpa gula boleh, air putih boleh, ya. Kalau malas apa ya namanya pengen ngunyah es batu aja itu nggak ada kalorinya, tenang aja. Ya, katanya dingin-dingin itu akan apa namanya naikin berat badan. Enggak, itu nggak ada kalori, tenang aja. Jadi, begitu Anda ukur, that's KPI Bapak Ibu. That's KPI. KPI ditentukan berdasarkan jalur sukses yang akan Anda ambil. Jadi sekarang tugas Anda, yuk kita bikin bisnis objektif, KSF, KPI. Monggo. Ini paling basic dulu. Siapa yang belajar sesuatu, say yes. Siapa yang belajar sesuatu, say yes. Oke, sip. Monggo. Yuk kita bikin bisnis objektif, bikin KSF, bikin KPI. So let's say misalnya contoh ya. Bisnis objektif saya adalah meningkatkan omset. Boleh? Boleh. Boleh. Tapi meningkatkan omset kan ada banyak sekali KPI yang bisa kita terapkan. Jumlah telepon karyawan saya berapa? Jumlah database yang saya punya berapa? Iya kan, betul nggak ya? Jumlah closing rate berapa? Wah, banyak sekali teman-teman. Gimana cara menentukan the right KPI? Tentukan dulu. Anda mau naikin omset jalur mana, Pak? Oh, saya naikin omset, jalurnya adalah dengan menambah jumlah salesman. Menambah jumlah salesman, kira-kira akan menambah sales nggak? Bisa saja, sangat bisa. Menambah reseller, bisa nambah sales nggak? Bisa. Jadi kalau Anda fokus pada satu key success factor, KPI Anda bisa jadi lebih tepat. Oke, kalau misalnya Anda bilang menambah jumlah reseller atau melalui penjualan reseller. KPI-nya sangat berbeda dengan kalau Anda bilang, saya ingin meningkatkan penjualan dengan digital marketing. Beda KPI-nya. Atau saya mau meningkatkan penjualan dengan cara branding. Beda lagi KPI-nya. Saya mau meningkatkan penjualan dengan cara buka cabang. Beda lagi KPI-nya. Saya mau naikin penjualan dengan cara buka franchise. Beda lagi tuh KPI-nya. So jadi tugas teman-teman sekarang adalah yuk kita tentukan satu objektif, satu key success factor, at least 3 KPI. Saya kasih waktu, monggo. Latihan-latihan. Satu bisnis objektif, satu key success factor, 3 KPI. Silakan. 3 key performance indicator. Saya kasih waktu deh, silakan. Ini saya Oke, kita lihat yang lain. BO-nya quality service. KPI-nya adalah professional staff. Key success factor-nya adalah professional staff. Tunggu dulu nih. BOR ya. BO-nya BOR. KSF-nya quality. KPI-nya adalah professional staff, facility, dan efficiency. Masih ingat? Jadi Anda untuk langsung Anda bisa mengatakan ini tepat atau tidak adalah satuannya apa? Professional staff, satuannya apa? Jumlah professional staff kah? Jumlah fasilitas kah? Persen efisiensi kah? Oke. Kalau kayak begini, gimana cara kita bisa mengukur professional staff? Mungkin strategi. Ya, jangan-jangan
strategi saya adalah dengan menggunakan staff yang profesional. Karena staff profesional menghasilkan quality service, gitu ya. Saya menggunakan fasilitas yang premium. Saya menggunakan uh, produk yang efisien. Nah, tapi berapa ukurannya? Nah, di sini ada Pak J. Objektifnya omset 10M, key success factor menang lelang 7M. Oke, ini juga sudah kan maunya omset 10M, menang lelang 7M, udah cukup belum itu? Ya, KSF-nya mungkin menang lelang. Jadi mungkin 7M-nya nggak usah disebut, Pak. Jadi menang lelang, KSF adalah pokoknya kalau kita maju lelang harus menang. Jangan sebut 7M, karena omsetnya target 10M. Menang lelang cuma 7M. Gimana ceritanya? Ah, mendingan 7M-nya dibuang karena key success factor itu bukan ukuran. Tapi yang Anda lakukan adalah maju lelang maju lelang 14M berarti rupiah menang lelang target 14M. Ini target. Jadi ada rupiah lelang. Oke, rupiah kemenangan lelang. Oke. Persentase kemenangan lelang. Ya, oke. Uh, jumlah hari pembuatan dokumen. Nah, itu ya. Pak Rumadi, bisnis objektifnya adalah jumlah peserta didik bertambah. Saya mau meningkatkan jumlah peserta didik. Key success factor-nya adalah online marketing. Berarti key performance indicator-nya apa? KPI-nya apa? Persen apa? Rupiah apa? Dan seterusnya. Dr. Yulinda, jumlah pasien layanan tercepat, cerita kepuasan pelanggan. Yes, kalau kita berbicara KPI-nya harus ada satuan. Satuan. Nah, ketika teman-teman Sarah ya, objektif increase revenue, KSF-nya open franchise, mantap. Berarti kalau KPI-nya apa? Ini nggak usah pakai meningkatkan, langsung aja. Key performance indicator-nya adalah jumlah closingan franchise, jumlah store baru, persen efisien per store. Nah, jadi Anda punya KPI. Good, mantap, mantap, mantap. Nah, kalau ada angka, itu namanya target, Bapak Ibu. Kita belum bicara target. Oke, kita belum bicara target. Adam, bisnis objektif, zero accident, KSF, kejadian per tahun. Nah, KSF ini jalur, Bapak Ibu, bukan target. Jadi kalau Bapak Ibu membuat KSF satu kejadian per tahun, itu sudah sebuah target. Padahal key success supaya terjadi zero accident, jalurnya apa? Jalurnya apa nih? Supaya tidak terjadi accident. Misalnya, training penggunaan APD atau pengertian atau pemahaman kesadaran karyawan atas safety. KPI-nya apa? Jumlah training hour misalnya. Persentase compliance penggunaan APD. Ya, paham ya teman-teman ya? Gary, BO omset 10M menambah jumlah klien. Yes, key success factor-nya adalah customer harus nambah. Good. Nah, KPI-nya bukan kalau mempublish short itu namanya aktivitas. Oke? Tapi yang diukur apa ya? Ada banyak tuh. Bisa mengukur persentase FYP. Wah, misalnya contohnya. Atau Anda mau mengukur jumlah short yang dimunculkan. Atau jumlah short dengan view 10.000. Wah, itu lebih dahsyat lagi gitu, teman-teman. Good ya? So far so good, teman-teman. Ya, saya nggak akan bacakan semua, tapi Anda sudah mulai bisa melihat nih ada revenue ya, kemudian nah, campaign rutin itu belum KPI. Jumlah apa yang diukur? Apa yang diukur? Nah, jumlah engagement, jumlah karyawan, jumlah mahasiswa itu sudah KPI. Pengertian KPI, pengertian KSF
menarik teman-teman. Ada perbedaan ketika Anda menggunakan ada alat ukur dan tidak ada alat ukur. Ada beda ya. Sip, lanjut. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Monggo. Nah, Bapak Ibu, kenapa KSF? Karena KSF itu kata lain dari strategi. Ya. Strategi adalah gaya berpikir. Harus bisa menunjukkan kesadaran. Deliberate process. Proses yang dilakukan penuh kesadaran. Intensive implementation system. The science of ensuring the future of success. Jadi key success factor kenapa critical banget teman-teman? Karena critical factor itulah yang akan memastikan Anda sukses. Sama seperti menurunkan berat badan. Kalau saya mau menurunkan berat badan, key success factor saya adalah liposuction. Pasti nggak sukses? Pasti turun berat badan. Gitu ya. Kalau Anda mengurangi makan, pasti nggak berat badan? Pasti. Kalau Anda olahraga tiap hari, pasti nggak berat badan? Pasti. But Anda harus bisa mengukur progres. Maka muncullah istilah key performance indicator. Nah, supaya key performance indicator ini enak dibaca, kita harus kalau tadi kan kalau kita berbicara bisnis objektif cuma satu dimensi ya. Bisnis itu 4 dimensi, Bapak Ibu, bukan 1 dimensi, 4 dimensi. Nah, karena ada banyak dimensi, ada dimensi keuangan, ada dimensi customer, ada dimensi internal proses, dan dimensi karyawan atau learn and grow. Maka KPI pasti banyak nih, karena masing-masing punya objektif. Masing-masing punya objektif, masing-masing punya KSF, masing-masing akan punya banyak KPI. Terus gimana caranya saya bisa rangkum? Nah, gunakanlah BSC. BSC digunakan untuk memastikan bahwa indikator ini terdokumentasi. Nyambung. BSC digunakan untuk memeriksa, mengevaluasi tujuan dan strategi dari 4 perspektif. 1, keuangan. Yang kedua, pelanggan. Yang ketiga, proses internal. Dan yang keempat adalah pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini membantu mengembangkan visi misi dan KPI, target dan strategi. Jadi nyambung ya antara visi, misi, KPI, target-target Anda dan strategi bisnis Anda. Jadi sejarah BSC datang dari tahun 92. Jadi artikel yang sangat fenomenal yang diterbitkan oleh Harvard Business Review karena Kaplan and Norton adalah profesor di Harvard Business Review di Harvard. Lalu kemudian di beberapa bulan kemudian David Norton mendirikan Renaissance Solution Inc., satu perusahaan konsultan yang fokus menerapkan balance scorecard di perusahaan. Tahun 90-an sepanjang itulah sampai 95, 96 ya balance scorecard digunakan di banyak perusahaan Amerika, ternyata sukses. Nah, tahun 96 Kaplan Norton membuat buku namanya Balance Scorecard Translating Strategy into Action. Jadi balance scorecard tidak diterbitkan oleh Robert Kaplan dan David Norton, tapi mereka sudah menerapkan dulu di banyak perusahaan, lalu kemudian merangkum dalam buku balance scorecard, ya. Jadi guna balance scorecard, Anda perhatikan di sini ada 2 arah. Balance scorecard adalah alat manajemen yang menghubungkan beberapa perspektif ke dalam strategi. Ya, 1 dari atas nih, menerjemahkan target ke dalam tindakan nyata, lalu kemudian menjadi jembatan antara manajemen dengan eksekusinya.
Ya kan? BSC menerjemahkan tujuan keuangan manajemen didominasi dalam ukuran, persyaratan, indikator kinerja untuk bidang bisnis lain yang merupakan kunci keberhasilan kita. Dan ini adalah alat untuk berkomunikasi dengan antar departemen. Gimana caranya supaya masa kita harus buka-bukaan profit ke karyawan? Kayaknya nggak perlu deh. Kita harus terjemahkan dalam bahasa lain. Nah, itulah gunanya munculnya balance scorecard. Jadi balance scorecard bisa dipakai sebagai operative tools, alat untuk mengoperasikan bisnis, summary of important information, logical structure, dan customize. Saya mau kasih tunjuk BSC di Top Coach Indonesia. Boleh? Boleh nggak? Bentar ya. So, jadi di Top Coach Indonesia kita menerapkan scorecard seperti ini, teman-teman. Secara company, per Januari ini adalah CEO scorecard, ya scorecard CEO. Ini adalah struktur organisasi Top Coach Indonesia, struktur organisasi kita. Oke. Kemudian ini adalah struktur kita ya. Jadi ada CEO, GM, Sales, Media, Finance, PA, HR, dan Coaches. Nah, masing-masing ini mereka punya KPI di sini. Nanti kalau kita klik satu-satu, kita akan lihat ini adalah tim kita. Jadi yang di atas itu manajernya, di bawah adalah timnya. Yang di atas adalah manajer, di bawah adalah timnya, di atas manajer adalah timnya. Nah, struktur organisasi ini menjalankan pekerjaan, menjalankan bisnis, lalu kemudian mereka akan mendokumentasikan performance indicator mereka. Nah, KPI mereka akan tercermin dari scorecard kita. Ini adalah per tanggal hari ini. Per 18 Januari, keuangan kita 34% pencapaiannya. Customer itu 71%. Perspektif internal proses 75%. Dan perspektif dari learn and grow 104%. Oke. Scorecard kita ngapain aja? Kita memiliki objektif-objektif, mengoptimalkan biaya, meningkatkan jumlah customer, meningkatkan jumlah pengunjung web profitku, meningkatkan kepuasan klien, meningkatkan kepuasan karyawan. Oke? So, enak nggak sebagai CEO, sebagai business owner, untuk perusahaan sekecil TCI, karyawan kita tuh cuma 20, ya, tapi kita sudah autopilot. Dan KPI berjalan dengan sangat lancar. Bagus nggak? Siapa yang mau punya dashboard seperti ini? Siapa yang mau punya dashboard seperti ini? Nah, mau ya? Mau. Nanti saya kasih tunjuk bagaimana cara kerjanya. Di sini ada Pak David juga. Pak David bisa nanti bantu teman-teman. So, jadi ini adalah summary dari strategi. Tadi kita bicara strategi, komponen salah satu komponennya adalah siapa yang mengerjakan dan objektifnya apa. Oke? Nah, tadi kita sudah tahu tuh bahwa ternyata ada visi, misi, value yang akan menentukan perspektif-perspektif ini. Jadi arahnya, jadi kalau dilihat di sini ya, strateginya ada di sini. Bahasa lain dari strategi apa? Key success factor. Key success factor Anda harus bisa diterjemahkan ke dalam 4 perspektif. Ada keuangan, ada customer, ada performance milestone, ada internal process, learn and grow, dan seterusnya. Ya. Lalu di sini goalnya apa? Visi Anda.
Nah, yang jadi masalah, Pak, Bu, Coach, saya nggak punya visi misi. Jadi mau apa yang mau diukur kalau nggak punya visi misi? Kenapa visi misi penting? Ya, visi misi adalah guideline kita. Maunya kemana? Objektif itu lebih besarnya adalah visi misi. Ya, value itu apa? Value adalah prinsip atau filosofi dalam menjalankan bisnis. Ya, contoh filosofi kami adalah melayani. Filosofi kami adalah rajin, jujur, setia. Itu filosofi, itu value. Filosofi kami adalah great attitude. Great attitude itu G-nya itu gratitude. Ya, R-nya responsible, A-nya accountable, ya, sorry, E-nya adalah enthusiastic, A-nya accountable, T-nya adalah totality, ya, totalitas. So, kalau itu adalah guiding principle kita bekerja berdasarkan itu, yang mau diukur apa? Nah, gitu ya. Tergantung key success factor tahun ini. Bisa jadi strategi tahun ini dengan tahun lalu beda, Bapak Ibu. Itu yang disebut scaling. Strategi tahun 2022, 2020-2021, kita itu bertahan, bukannya berkembang, walaupun tumbuh. Walaupun kita tumbuh. Tapi 2022 itu sudah bukan lagi bertahan. 2022 itu adalah menyesuaikan diri atau bertransformasi. Maka muncullah Profitku, muncullah pinter.id, dan seterusnya. Ada banyak sekali hal-hal yang kita lakukan di tahun 2022 untuk penyesuaian diri. 2023 adalah growth. Bahkan kita bilang quantum leap. 2023 adalah quantum leap. Peluangnya banyak. Nah, karena strateginya berbeda, ya kita harus terjemahkan ke dalam perspektif. Ya, ada financial perspektif, ada customers perspektif, ada learn and grow perspektif, dan internal process perspektif. Teman-teman, kalau Anda perhatikan di sini, saya jelaskan satu-satu ya. Saya jelaskan satu-satu. Anda boleh catat, Anda boleh terjemahkan ke dalam bisnis Anda. Oke, pertama, kalau kita berbicara tentang keuangan, perspektif keuangan ini bukan divisi keuangan. Paham ya? Walaupun walaupun uh, namanya financial, tetapi kita berbicara dari kacamata keuangan, investor pengen apa, gitu ya? Saya itu mengharap investor minta apa sih dari kacamata keuangan? Oh, mintanya profit. Oh, mintanya shareholders value. Oh, mintanya adalah omset. Oh, mintanya adalah valuasi perusahaan kita naik. Itu perspektif dari sisi keuangan. Nggak bicara soal customer, nggak bicara soal internal proses, nggak berbicara apa-apa. Tapi shareholder maunya apa? So, Anda tentukan dulu nih, Bapak Ibu. Yuk, kita tentukan. Kira-kira kalau Anda punya shareholder, ya, atau Anda punya pemilik, pemilik maunya apa sih? Tuliskan satu objektif. Contoh goal ya. Contoh dari uh, perspektif keuangan. Perspektif keuangan yang diinginkan oleh shareholders. Contoh ya, produktivitas. Oh, oke. Okay. Produktivitas. Contoh lain adalah cost reduction. Contoh lain adalah revenue growth, use of asset atau profitability. Silahkan. Anda maunya apa dari kacamata uang? Bukan KPI keuangan. Ini supaya jangan salah kaprah. Monggo silahkan di chat, ditulis. Dari perspektif keuangan, dari financial perspektif, apa sih yang Anda inginkan?
Monggo. Laba bersih meningkat dahsyat. Yes. Jadi kalau kita berbicara apa namanya? Kita berbicara shareholders perspektif, yang paling penting apa? Nah, kalau bisa positif Bapak Ibu. Misalnya contohnya laba bersih meningkat. Oke, sip. Mantap. Jangan dikasih angka, jangan dikasih target dulu ya, supaya enak. Oke. Nah, kalau Pak Nurkolis bilang perusahaan tidak boncos, ingat loh, shareholders mintanya apa? Apakah tidak boncos cukup? Pak, asal tidak boncos, Pak. Ini shareholders loh, Pak, bukan customer. Kalau misalnya saya adalah seorang apa ya, seorang business owner, apakah target tidak boncos itu mantap gitu. FP kemandirian, perspektif keuangan, ada rupiahnya. Ingat loh, walau bukan divisi keuangan, tetapi ada duitnya, ada rupiahnya. Keren. Dahsyat, dahsyat. Ini sisi keuangan gitu. Omset, biaya menurun, biaya penjualan turun. Top, top. Jadi Anda paham ya sekarang ya. Jadi Anda catat sekarang, Anda tulis nih, perspektif keuangan saya mau revenue per pembelian meningkat. Nah, boleh, 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 boleh. Oke, kita lanjut. Lalu dari sisi konsumen gimana? Teman-teman, begitu Anda menentukan perspektif finance harus berkaitan dengan perspektif customer. So let's say misalnya tadi Anda bilang, saya mau revenue meningkat. Maka uh, pertanyaan untuk perspektif customer adalah gimana caranya kita bisa memuaskan pelanggan. Ini karena ini kalau tadi keuangan itu kepentingannya shareholders, kalau customers perspektif kepentingan konsumen, bukan divisi marketing. Jangan salah loh. Ya, karena bisa jadi divisi lain pun akan bisa memuaskan kepentingan konsumen. Oke, teman-teman, mohon izin saya akan ganti internet kalau nanti agak sedikit ngeheng, uh, akan kembali normal. Oke, 2 menit. Oke, coba perhatikan baik-baik. Apa kira-kira yang akan mendukung Anda kalau dalam kasus ini revenue meningkat di perspektif customer itu, bagaimana cara Anda memuaskan pelanggan? Bagaimana Anda bisa memuaskan konsumen Anda? Ayo, monggo, silakan langsung ditulis ya. Let's say untuk Anda revenue meningkat, perspektif customer-nya apa? Kalau let's say misalnya eh, profitnya meningkat, dari kacamata konsumen harus bagaimana supaya profitnya meningkat? Harus berkaitan. Kalau Anda bilang, saya mau biaya per penjualan turun, dari perspektif customer harus bagaimana? Let's say contoh, misalnya, oke, kalau biaya per penjualan menurun,
Dari perspektif customer adalah kita menjual low cost produk kepada customer atau kita akan membidik konsumen dengan uh, konsumen yang menginginkan produk dengan low cost. Jadi biaya per penjualannya akan turun. Contoh lain nih, oh biaya per penjualan turun nggak bisa dong kalau hanya low cost customer, nggak bisa. Kita harus fokus kepada economic of scale. Oh, apa tuh maksudnya? Ya, kalau saya dulu marketing itu 1 juta dapat 10 customer, sekarang budget 1 juta harus dapat 100 customer. Jadi biaya per penjualannya turun. Oh, siap-siap. Bisa tuh. Nah, itu berarti apa? Dari perspektif konsumennya bagaimana? Kita membidik mass customers atau mass uh, uh, mass marketing. Ya, kita akan melakukan mass marketing supaya apa? Biaya per penjualannya turun. Gitu. Nah, revenue per pembelian meningkat, kita akan meningkatkan customer service. Mantap. Mantap. Kenapa? Karena semakin tinggi servisnya, semakin tinggi penjualannya. Keren. Meningkatkan CRM. Yes. Kenapa? Karena semakin relationship manajemennya baik, maka akan berpengaruh terhadap cost operational kita. Awalnya kita harus iklan, sekarang karena CRM-nya bagus, kita nggak harus iklan, kita pakai CRM. Nah, dahsyat. Siap? Jadi dari objektif ke objektif nyambung. Saya kasih satu contoh, teman-teman. Kalau let's say misalnya contoh, Anda tidak membuat objektif, tapi langsung bikin KPI, yang ada adalah, yang ada gimana? On it. Ini, sorry. It's okay. Stop. Sebentar teman-teman, ini tiba-tiba si Siri naik mau ngajak ngobrol nih. Stop. Bentar ya, ini gimana sih matiin Siri? Sip. Oke, saya atau nanti saya kasih contoh aja ya. Jadi nanti saya kasih contoh supaya teman-teman bisa bisa membayangkan. Itu Siri komputer, Sirinya si Apple tiba-tiba muncul. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi dari perspektif keuangan nyambung ke perspektif customer, sekarang kita turun ke perspektif internal proses. So, saya kasih satu contoh dari sisi internal proses. Untuk bisa meningkatkan service kepada customer, proses Anda harus bagaimana? Artinya dalam arti dari kacamata proses, proses itu siapa yang mengerjakan? SDM kita. Kualitas proses kita harus bagaimana? Wah, saya berarti nggak bisa sembarangan nih. Coba Anda perhatikan di sini. Anda harus identifikasi customer requirement. Betul ya? Sebelum Anda bilang, oh ya, saya harus cepat. Belum tentu. Belum tentu customer maunya cepat. Jangan-jangan customer maunya berlama-lama. Contohnya apa? Refleksi. Refleksi untuk customer service bukan secepat-cepatnya selesai. Betul nggak ya? Tapi selama-lamanya selesai. Jadi kalau Anda punya target kecepatan, udah misleading. Paham ya teman-teman? Tapi kalau misalnya kita berbicara soal bengkel mobil, kalau bisa cepat, lebih bagus. Gitu. Mobil masuk pagi, keluar sore, beres semua. Wah, itu cepat, udah dicuci pula lagi. Wah, itu dahsyat. Kenapa? Karena mengerti customers requirement. Ya. Market research ini akan mempengaruhi inovasi Anda. Inovasi ini mempengaruhi operasional Anda. Operasional Anda mempengaruhi customer service Anda. So, jadi Anda perhatikan di sini. Bisa jadi ketika Anda menentukan perspektif internal proses, Anda tidak fokus kepada operational. Karena
memang sih customer service langsung berhubungan dengan operasional, yaitu customer service, after sales support. Kalau ada komplain saya langsung jawab. Kalau kebutuhan Anda, kebetulan Anda mengidentifikasi masalah, ternyata masalahnya di after sales service, maka internal proses Anda boleh menggunakan uh, objektif ini. Jadi kita meningkatkan after sales service. Berhubungan nggak dengan customer service? Oh iya, berhubungan. Atau Anda bilang, oh enggak, saya after sales service kita nggak ada masalah. Yang masalah itu adalah operasionalnya. Kenapa? Kalau kita fokus ke customer service, after sales service, operasional saya sering berantakan, ya pasti kita kena komplain terus, nggak habis-habis tuh komplainnya. Ya, oke. Jadi oke, kita fokus aja ke operasional. Boleh. So, jadi contoh misalnya, Anda bilang, saya mau internal prosesnya adalah inovasi. Inovasi itu apa sih? Coba. Inovasi adalah research and development saya itu uh, berhasil. Atau Anda bilang, enggak lah, saya belum ada budget inovasi. Kita fokus saja operation proses adalah. Jadi indikator saya produksi lah, penggunaan material kayak, atau misalnya masa pakai mesin itu menjadi objektif internal proses proses saya. Kalau saya mau cost efficient, internal prosesnya apa kira-kira? Kalau saya bilang saya mau efisiensi atau saya mau cost reduce, saya mau mengurangi biaya. Kira-kira internal prosesnya apa? Saya internal prosesnya adalah uh, efektivitas penggunaan material. Wah, itu internal proses. Kenapa? Berhubungan dengan uh, cost reduction. Gitu. Oke, monggo, silahkan. Kira-kira kalau misalnya Anda bilang, oh saya mau naikin omset, meningkatkan omset, lalu kemudian saya mengatakan bahwa customer perspektif adalah customer service, kepuasan customer. Requirement customer saat ini adalah customer tuh maunya harga yang murah. Operasionalnya harus bagaimana? Internal prosesnya harus bagaimana? Internal prosesnya, objektifnya, kita akan berfokus kepada penggunaan bahan baku yang murah tapi berkualitas. Nah, itu internal proses Anda. Sok, mangga, silahkan Anda tulis. Di versi Anda untuk yang mendukung perspektif customer Anda apa kira-kira? Dari kacamata internal proses. Dari kacamata internal proses. Kira-kira boleh lebih dari satu nggak ya? Boleh lebih dari satu nggak objektif? Ya, objektif dari scorecard. Boleh. Jawabannya boleh. Tapi alangkah baiknya kalau bisa fokus gitu ya. Alangkah baiknya kalau bisa fokus. Nah, betul. Jadi misalnya, oh saya mau menekan cost. Internal prosesnya adalah efektivitas dalam memilih manufaktur. Ya, itu efektivitas efektivitas kita menentukan manufaktur akan menentukan efisiensi kita. Oke, monggo, monggo. Dua lagi, silakan. Kalau ada yang sudah dapat, silakan. Mantap. Monggo, monggo, langsung. Keren.
Terakhir ya, ini contoh ya. Contoh, kalau misalnya kita berbicara internal proses, fundamentalnya adalah proses mana yang harus kita kuasai untuk meyakinkan investor atau pelanggan, atau dua-duanya. Goalnya adalah menyelaraskan proses dengan stakeholders. Oke. Terakhir adalah learn and growth. Nah, perbaikan clinical pathway sangat setuju. Sangat setuju. So, apa yang terjadi kalau clinical pathways itu uh, tepat? Wah, itu mantap coach. Kita pasti nggak bakal kasih resep salah. Wah, kita pasti diagnosa dengan penanganannya tepat. Dan itu akan mempengaruhi omset juga ternyata. Bukan hanya mempengaruhi omset, yang mempengaruhi kepuasan pasien. Akan mempengaruhi bagaimana pasien ini bisa apa namanya bisa recovery dengan cepat gitu ya. Anamnesinya benar, kemudian clinical pathway-nya benar dan tidak ada pelanggaran ya, tidak ada pelanggaran clinical pathways. Wah, itu dahsyat tuh. Nah, berarti itu internal proses. So, Bapak Ibu, supaya clinical pathways-nya dijalankan, supaya Anda bisa menjalankan internal proses yang baik, LNG-nya harus bagaimana? Learn and grow. Learn and grow berkaitan dengan karyawan. Nah, gimana caranya supaya karyawan bisa menjalankan dengan benar? Wah, bisa jadi kita fokus pada kesempatan pelatihan. Bisa jadi pengembangan keterampilannya. Bisa jadi ada insentif. Bisa jadi mengembangkan budaya. Bisa jadi kita menerapkan compliance. Bisa jadi kita mengukur siapa dokter-dokter yang menjalankan clinical pathways. Kita ukur persentasenya. Persentase compliance-nya. Siapa yang comply, siapa yang tidak comply, gitu. Yang tidak comply, alasannya apa? Oh, yang tidak comply alasannya, misalnya, oh ini dokter senior, nih, dia itu sudah super super senior dan favorit banget, dia nggak pernah pusing dengan clinical pathway, dia pakai kreativitas dia sendiri. Wah, itu gimana cara kita menanganinya? Gimana cara kita mengarahkannya, gitu. Oke, gimana cara mengedukasinya? Disinilah peranan dari learning and growth. Bisa jadi kita arahkan untuk meningkatkan kompetensi, menambah skill set, mengedukasi, dan lain-lain sebagainya. Jadi dari learn and grow kaitannya langsung dengan SDM, kultur, budaya. Monggo, silakan. Kira-kira supaya internal proses Anda bisa disupport oleh tim, kira-kira apa yang akan menjadi objektif tim Anda? Siap. Langsung ya. Oke, saya kasih sedikit contoh ya. Contoh dari apa yang kita lakukan di TCI. Nah, di TCI itu kita memang ada namanya uh, scorecard. Nah, scorecard yang kita terapkan berdasarkan perspektif perspektif scorecard BSC. Nah, objektif di finance adalah optimasi biaya. Tapi jadi optimasi biaya itu bisa didukung oleh customer dengan cara apa? Jumlah customer masih banyak. Jumlah customer banyak, biaya kita menjadi efisien. Dulu satu karyawan menangani 5 customer. Jadi kalau kalau kita berbicara rasio 2020 2019 lah. 2019 itu
satu tahun kita menangani 1.500 customer, ya. Karyawan kita itu waktu itu 15, ya. Jadi per karyawan productivity-nya 100. Hari ini di mana di tahun 2022, ya, let's say 2022 cukup bagus tuh meningkat. Tapi karyawan kita juga meningkat. Berarti belum tentu mungkin dengan jumlah yang sama karena kita targetnya bertahan, karyawan kita sekarang 20. Berarti turun dong ya apa namanya productivity-nya turun. Walaupun yang jumlah customer-nya sama, sales-nya meningkat, kemudian value-nya meningkat, profit-nya meningkat karena lebih efisien karena online dan lain-lain sebagainya. Tahun 2023 enggak dong, kita harus naik dong. Quantum leap, benar nggak ya? Maka kita harus meningkatkan jumlah customer. Supaya apa? Efisien, supaya optimal. Oke? Terus supaya bisa optimal, gimana caranya? Ya harus meningkatkan jumlah pengunjung website kita. Karena kebetulan ada unit bisnis baru namanya Profitku. Ini adalah unit bisnis Profitku. Dan di internal proses meningkatkan kepuasan customer. Kliennya itu harus happy. Gitu. Terus gimana caranya supaya customer happy? Karyawannya juga harus happy. Gitu. Nah, dengan adanya ini kita bisa lihat ada skor ini. Terus kalau melihat detailnya gimana? Nah, kita bisa baca scorecard. Kita bisa baca scorecard. By the way, teman-teman bisa kelihatan nggak ininya? Screen-nya. Kelihatan screen-nya? Oke. Nah, jadi kalau diturunkan di sini, kita jadi bisa ngerti, oh ternyata uh, ini KPI udah KPI individu nih, Bapak Ibu. Ino, Desi, Afifa, ini mereka uh, sudah melakukan pekerjaan apa? Ini adalah key performance indicator mereka. Gitu. Ini adalah key performance indicator mereka yang ternyata uh, bisa diidentifikasi, gitu. Bisa diidentifikasi. Nah, contoh misalnya kita bisa melihat ini kebetulan saya kasih tunjuk yang di internal proses sehingga teman-teman bisa melihat, oh ya, uh, untuk bisa membuat optimasi biaya, maka saya harus memastikan subscriber saya naik, browse feature. Jadi orang yang nyari kita harus banyak, gitu ya. Kemudian jumlah viewers YouTube naik, watch time-nya tinggi. Jumlah watch time product behind the business harus tinggi. Persentase click through-nya harus tinggi. Return on marketing spend-nya harus tinggi. Jumlah artikel yang kita terbitkan harus banyak. Jumlah tayangan videonya harus meningkat. Jadi ketika kita melihat begini, si masing-masing SDM ini akan berfokus untuk mengejar objektif. Setiap individu dia akan melakukan tugas pentingnya adalah agar dia bisa mencapai objektif tadi. Ya, menarik. Coach, kalau misalnya melihat dari sisi sini bisa nggak? Oh, bisa. Misalnya, let's say kita pengen lihat dari sisi customer, kita tinggal klik yang customer, kita bisa tahu indikator apa saja dan seperti apa scorecard-nya. Jumlah coaching one on one, berapa persen target pencapaiannya. Jumlah bootcamp,
jumlah peserta BR, jumlah peserta BB, jumlah fast track dan seterusnya. Ini bisa kelihatan semua, teridentifikasi. Kenapa nyampe, kenapa belum nyampe. Ya, bahkan kita bisa lihat ini kalau kita print ya, kita bisa melihat summary-nya. Nah, kita bisa lihat secara summary bisnis kita itu performance-nya gimana sih? Ini kan struktur organisasi. Organisasinya periode bulan Januari, visi misi culture-nya, visi misi value. Di sini perspektif keuangan, perspektif customer, perspektif internal proses, perspektif learn and grow, bisa kebaca semua. Ya, persentase pencapaiannya berapa? Berapa persentase pencapaiannya? Jadi kita bisa identify mana yang masih minus. Tapi kan ini masih tanggal 18 ya. Masih tanggal 18 kita sudah mencapai target customer yang kita mau. Ini berarti sudah 133% nih. Learn and grow ini adalah persentase kehadiran karyawan. Jadi kepuasan karyawan. Bagaimana saya tahu karyawan puas atau tidak? Kita lihat kehadirannya. Kalau kehadirannya Senin Kemis kehadirannya itu nggak baik, ya kehadiran itu hadir ya, manusianya ada. Tapi selain kehadiran kita juga pengen mengukur apa? Ketepatan waktunya, ya kehadiran tepat waktu. Berapa persen kehadiran tepat waktu? 100% sampai dengan tanggal 18, which is good. Berarti secara semangat kerja nggak ada masalah. Kita buktikan apakah benar. Oh ternyata banyak performance yang hijau kuning gitu. Siapa yang mau punya detailing besok Pak Nurkolis? Bagus nggak punya dashboard seperti itu? Yang kita bisa ukur sampai ke karyawan ya, sampai ke. Tapi Anda perhatikan, karyawan itu mendukung perusahaan dulu, bukan menilai kinerja dia. Kita mau mereka bantuin kita dulu sebelum mengukur kinerja mereka. Ya. Siapa yang belajar sesuatu hari ini saya yes? Dahsyat. Anda akan saya kasih PR soalnya malam hari ini, Bapak Ibu. Supaya besok lancar kita sesi workshopnya. Nah, jadi saya mau teman-teman melakukan sesuatu yang disebut cause and effect relationships. So let's say misalnya, ini saya balik teman-teman. Dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Let's say misalnya, saya balik. Learn and grow, goalnya, objektifnya adalah ketersediaan karyawan. Fill rate itu ketersediaan karyawan. Kalau karyawan tersedia, apa yang terjadi dengan internal proses? Oh, ternyata kalau karyawannya ada tepat waktu kita, production cost-nya menjadi terpenuhi. Biaya produksi kita jadi terpenuhi. Kalau nggak ada orang, biaya produksi menjadi bengkak. Karena kita harus hire orang lain, harus rekrut outsourcing dan seterusnya. Kalau tepat waktu, dampaknya apa? Oh, perspektif customer happy. Kalau happy, keuangan aman pendapatan. Nah, selain ternyata kepuasan pelanggan berhubungan dengan production cost. Kalau production cost kita rendah, return kita, profit kita bagus. Ternyata kalau saya fokus saja dengan fill rate di learn and grow, ternyata mempengaruhi banyak objektif, banyak perspektif. Sampai sini masuk akal teman-teman? Ini PR Anda, Bapak Ibu. Jadi bisa dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Ini saya cuma menunjukkan bahwa hari ini Anda bilang dari perspektif keuangan saya pengen pendapatan. Supaya bisa dapat pendapatan, saya mau pendapatan dan ROI dah. Dan return. Oke, supaya pendapatan naik, pelanggan harus puas. Supaya pelanggan puas, tepat waktu. Supaya tepat waktu, karyawan harus ada dong, bos. Harus tersedia. Oke, kalau karyawan nggak tersedia, nggak bisa tepat waktu, nggak bisa puas, nggak bisa ada pendapatan. Berarti kita harus lakukan something yang benar terhadap fill rate ini. Ya, fill rate ternyata
Selain itu akan mempengaruhi production cost, akan mempengaruhi return on investment. Tugas Anda adalah membuat yang namanya strategi map. Contoh lain, Coach, saya mau yang lebih kompleks sedikit, boleh. So di sini ada satu financial perspective, saya ingin meningkatkan return on investment dan saya ingin meningkatkan profitability. Supaya saya bisa meningkatkan return on investment, berarti masih dari sisi perspektif keuangan, saya harus menurunkan persyaratan modal. Saya harus meningkatkan penjualan kalau saya mau naikin profitability. Untuk meningkatkan penjualan, saya harus meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan manajemen pelanggan. Oke, untuk menurunkan persyaratan modal, saya harus bisa meningkatkan apa? Yang di bawah nih, optimasi proses supaya kecepatan kita harus cepat nih Pak, supaya persyaratannya terpenuhi ya harus optimal dong prosesnya. Oke, untuk meningkatkan pendapatan, kita juga ada overlapping nih, meningkatkan penetrasi pasar di sisi customer. Supaya pasar terpenetrasi dengan baik, kita harus meningkatkan efisiensi, mengembangkan produk baru, meningkatkan kualitas. Jadi kalau ada banyak perspektif, ya, ada banyak hal yang mau Anda capai, Anda boleh menggunakan lebih banyak objektif. Tapi tujuan besarnya Bapak Ibu adalah untuk menemukan koneksi. Karena nanti dari strategi map ini, Anda ngerti, oh ini aja nih ya saya fokus. Saya mau fokus ke profitability aja deh. Jadi saya akan berfokus kepada meningkatkan profit, meningkatkan sales, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan kepatuhan jadwal, meningkatkan akurasi pesanan, dan meningkatkan keterlibatan karyawan. Oke, jadi saya di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 objektif. Maunya ada 21 biji yang saya mau, saya harus menentukan key objektif Anda. Objektif utama Anda apa? Misalnya Anda satu ambil dari finance perspective. Kenapa? Kalau profit naik, ya return-nya pasti naik. Gitu. Kalau omsetnya naik, nggak masalah dengan modal. Ya, kalau penjualannya naik karena customer-nya puas, aman udah. Ya udah, pilihlah 3, 4, maksimal 5 dari objektif-objektif ini. So, tugas Anda adalah membuat nanti Anda tugas Anda adalah membuat strategi map. Nah, jadi cari nih, ada kaitan apa nih? Kalau bisnis saya itu kaitannya apa sih gitu ya? Jadi cari nih korelasinya satu demi satu, digambarkan. Saran saya, jangan sendiri kerjainnya. Kerjakan bareng-bareng dengan tim. Kenapa? Semakin tim terlibat dalam pembuatan strategi, karena strategi equal to key success factor. Karyawan Anda ketika terlibat, mereka akan merasa bahwa Anda peduli dengan mereka. Mereka dihargai, mereka diakui, mereka jadi mengerti cara berpikir Anda. Oke, PR Anda itu ya. Nah, ini saya kasih sedikit contoh yang lebih kompleks lagi, ya. Ada yang nanya tadi, Coach, kalau nurunin sampai ke karyawan gimana? Nah, Anda lihat di sini. Di corporate level cukup sederhana, cuma 4 perspektif. Tapi di departemen level bisa jadi ada banyak indikator, betul ya? Di functional ada lebih banyak indikator. Jadi ini yang disebut alignment, harus nyambung. Tapi nggak usah khawatir, kita akan bahas besok. Oke, besok pokoknya Anda akan jadi KPI lengkap kalau perlu sampai Anda bisa identifikasi karyawan. Ya. Nah, kalau teman-teman nanti membuat strategic map, saya rekomen Anda mereview kembali visi misi. Ya, visi misi. Visi misi value Anda coba tulis deh.
Jadi Anda tulis dulu visi, misi, dan budaya Anda. Kalau belum ada, ya Anda coret-coret lah. Apa sih bedanya visi sama misi? Visi adalah wujud, ya, ada wujudnya. Misi adalah aktivitasnya. Jadi kalau visi itu kata benda, misi itu bukan kata benda, misi itu kata kerja, ya. Visi kata benda, visi itu ada sesuatu yang kita wujudkan, ya, masa depan dengan pertumbuhan, perkembangan dan seterusnya itu ada sesuatu yang kita wujudkan. Tapi kalau misi ini ada aktivitas yang kita lakukan. Yang ketiga adalah company value atau corporate value. Silahkan Anda tuliskan, nggak harus sebanyak ini, ya sesuai dengan value Anda. Kalau saya cuma 3, secara filosofi bisnis, rajin, jujur, setia, that's it. Itu value. Termasuk value, turunan value itu great attitude. Gratitude, ya, bersyukur, responsible, tanggung jawab, enthusiasm, accountable, dan totality. Itu turunan dari rajin, jujur, setia, gitu. So, tugas Anda adalah membuat visi misi value, kemudian turunkan ke dalam atau pikirkan di tahun ini atau 2-3 tahun ke depan Anda mau memetakan strategi apa. Nah, kalau nanti Anda sudah memetakan strategi, ini saya kasih contoh, dari secara financial, saya mau meningkatkan cash flow. Kaitannya dengan customer apa? Kalau cash flow saya mau meningkat, ya, customer-nya harus meningkatkan kualitas segmennya. Untuk bisa membuat customer mendapatkan segmen yang terbaik, kita harus memberikan kualitas yang terbaik. Supaya kita bisa memberikan kualitas yang terbaik, saya harus membangun budaya SDM yang melayani. Ini nyambung semua nih. Nah, kalau Anda bisa memberikan deskripsi, semakin baik. Meningkatkan cash flow itu ngapain sih? Buat apa sih? Supaya perusahaan kita punya keuangan positif. Gitu. Meningkatkan kualitas buat apa sih? Supaya kita bisa melayani profitable customers. Bukan melayani customer yang merugikan. Kita melayani, meningkatkan pelayanan buat apa? Supaya bisa menciptakan proses yang berkualitas. Ya, kenapa kita bangun budaya SDM yang melayani? Supaya setiap SDM bisa memenuhi, mendukung pelayanan secara lebih serius. So, ketika Anda sudah melakukan ini, teman-teman, besok kita turunkan menjadi KPI. Besok itu exercise pertama adalah, kalau Anda bikin PR ini, besok Anda bisa bikin KPI. Langsung bikin KPI. Oke? Nanti bisa kita bedah seperti ini nanti. Strategic goal saya apa, KPI saya apa, ya, target berapa, kuartal 1, 2, 3, 4, ya, kita bisa turunkan. Kemudian nanti Anda bisa bikin sendiri. Nanti saya akan jelaskan secara lebih mendetail tentang key performance indicator. Kemudian besok kita akan bahas tentang istilah-istilah supaya Anda nggak bingung. Contoh actual KPI yang terjadi. Lalu kita akan belajar dashboard. Nah, besok akan banyak praktek. Lebih banyak lagi praktek. Oke.